Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang terhormat, pandemi COVID-19, pertemuan hari ini kiranya makin meningkatkan persahabatan sejati antara umat beragama di Indonesia dalam mengatasi masalah kemanusiaan. Sebagai gerakan konkret, mari kita pilih salah satu tema kemanusiaan yang menjadi contoh kerjasama meningkatkan martabat Indonesia, menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan semoga bangsa Indonesia ini menjadi contoh persaudaraan kemanusiaan bagi seluruh dunia. Dasarnya sudah diberi, Pancasila, lambangnya sudah ada, tinggal kita jalankan dalam hidup sehari-hari. Maka bagi kita yang mempunyai hati lebih, mari kita dukung dan doakan gerakan-gerakan persaudaraan dan kemanusiaan ini. Bagi mereka yang mempunyai budi lebih, mari kita pikirkan cara-cara kreatif untuk memperluas gerakan-gerakan kemanusiaan. Bagi mereka yang mempunyai materi lebih, mari kita sponsori gerakan-gerakan kemanusiaan dan persaudaraan antar agama dan kepercayaan ini. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan, sebetulnya yang paling utama tema pada hari ini sebetulnya adalah umat Islam. Karena di Timur Tengah sampai saat ini kondisi tragedi kemanusiaan itu masih terjadi. Bahkan informasi terakhir di Yaman juga terjadi tragedi kemanusiaan, 500.000 orang mengalami kelaparan karena peperangan yang kita tidak tahu sebetulnya perang untuk apa, tujuannya apa, memenangkan apa. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya kenapa ini justru terjadi? Ya selain juga ada di belahan dunia yang lain. Pertanyaan besarnya, gereja-gereja di Palestina itu pernah cerita begini. Saya ilustrasi sedikit. Pada sebuah persidangan Dewan Gereja Sedunia, perumusan dari kelompok di pleno, kelompok itu melaporkan hasilnya di pleno, dimulai dengan kata shalom. Lalu dibacakanlah semua isi dari kelompok, diminta tanggapan dari floor, dan gereja-gereja dari Palestina angkat tangan, protes. Isinya kami tidak keberatan, kami keberatan dengan kata shalom yang ada di atas itu. Rupanya dari pengalaman mereka selama kekerasan-kekerasan yang terjadi di Palestina, tentara-tentara Israel itu berangkat memerangi rakyat Palestina dengan teriakan shalom. Saya ingin mengajak semuanya bahwa dengan melihat dan membaca dokumen Abu Dhabi yang saya baca juga dan saya hayati, bahwa ini sinergi sangat luar biasa nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita wujudkan sebagai umat manusia di muka bumi, di bawah langit. Kita ingin semua bercita-cita, satu, aman, yang kedua, damai, ketiga, sejahtera, keempat, bahagia. Ada satu hal yang menurut saya penting adalah one humanity, kemudian one responsibility. Karena itu ketika dokumen Abu Dhabi ini berbicara mengenai kemanusiaan, tentu saja kemanusiaan dalam konteks ini adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang sangat mulia dan makhluk Tuhan yang memiliki hak-haknya untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, dokumen Abu Dhabi itu mengangkat kemanusiaan itu tidak sekedar persoalan-persoalan yang berhubungan dengan etika, tapi berhubungan dengan etik. Dan beberapa persoalan yang diangkat, saya kebetulan mendalami agak banyak dokumen ini. Pertama adalah persoalan di mana ketika orang berbicara mengenai damai, itu tidak sekedar the absence of war, tidak sekedar tidak adanya perang, tapi damai itu adalah security. Damai itu adalah rasa aman yang di dalamnya juga ada ketenangan dan juga ada kedaulatan atau sovereignty. Dokumen ini juga menekankan bahwa manusia itu lahir ke dunia sebagai makhluk Tuhan yang bebas, makhluk Tuhan yang merdeka. Sehingga karena itu tidak boleh atas nama apapun
manusia memperbudak sesama umat manusia, manusia menjajah manusia yang lainnya, atau manusia memperdagangkan manusia demi kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek. Bicara soal dokumen Abu Dhabi gitu. Tentu pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayyib itu kan bukan kebetulan, pasti ada di balik itu atau ada latar belakangnya. Dan saya kira kenapa mereka bertemu itu karena nurani, karena rasa bangkitnya kemanusiaan, melihat kondisi kemanusiaan di dunia ini yang telah mengalami banyak degradasi. Pandangan kita sebagai umat Buddha ini adalah sebuah dokumen yang luar biasa sebetulnya. Yang luar biasa seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kardinal kita, bahwa ini dokumen ini semoga bukan sebagai sebuah akhir dari dialog, tapi sebagai satu starting point dari dialog. Disitulah kita kembangkan bagaimana kita implementasikan ke dalam elemen-elemen kehidupan kita untuk bisa hidup rukun damai antar agama, untuk membangun kemanusiaan yang lebih baik. Sebenarnya dokumen Abu Dhabi ini semacam sentilan ya, semacam pengingat yang disampaikan oleh kedua tokoh yang menandatangani ini untuk kita semua. Betapa apa yang disampaikan dalam dokumen yang sempat saya diminta juga menulis oleh Romo Heri kalau tidak salah, mengingatkan inti hakikat semua agama. Sebenarnya seperti itulah hakikat agama. Karena kalau ada ajaran yang mengatakan agama tapi menjauhi kemanusiaan, sejatinya tidak pantas disebut sebagai agama. Karena agama yang sejati adalah agama yang mendekatkan kepada kemanusiaan. Kita mulai saja dari Islam, rahmat bagi semua isi alam, rahmat bagi semua manusia. Kristen Katolik bicara soal kasih, bahkan terutama kasih kepada mereka yang papa dan terhina. Kemudian Trihita Karana dari Hindu yang sama juga dengan Manunggaling Kawulo dan Gusti dari saudara-saudara penganut kepercayaan. Semoga semua makhluk berbahagia dalam Buddha, dan Konghucu sendiri mengatakan di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara. Dan juga ditegaskan bila diri sendiri ingin tegak, bantulah orang lain tegak.